kepala sekolah kita tuh secara khusus nih ngundang beliau buat hadir ke acara podcast kita. Kita sambut Bapak Koswara SPD MPD. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, rekan-rekan perlu diketahui nih, beliau adalah Kepala Bidang Bina SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Betul Pak? Betul. Ya. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu datang ke podcast kita nih ke Narasi Guru. Di sela-sela kesibukan Bapak yang saya yakin pasti sibuk. Tapi kita tuh pengen tahu gitu bagaimana gebrakan-gebrakan Bapak ketika ya sebagai Kabid Bina SMP ini dalam membangun pendidikan di Kabupaten Cianjur, khususnya yang dirasakan tuh di SMP Negeri 3 Cipinang ya Pak ya. Jadi semenjak Bapak hadir tuh ya membawa aura yang positif, ya mungkin Bapak juga dapat arahan langsung nih Pak. Banyak motivasi. Banyak motivasi dari Pak Kabid ya. Kira-kira gimana tuh Pak? Artinya beginilah. Ini bukan sebuah gebrakan atau sebuah apalah namanya. Tapi ini lebih kepada panggilan jiwa bagaimana kita itu mempunyai visi ke depan membuat pendidikan Cianjur itu lebih baik. Itu saja sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang khusus. Hanya yang pasti begini. Saya sering ngobrol nih dengan Pak KSS Cipunang 3. Iya. Ngobrol. Kebetulan ini adalah sahabat saya juga. Ini dari dulu. Artinya sering kita berkomunikasi bagaimana cara memajukan sebuah sekolah agar memang on the track. Artinya ada range yang harus dicapai, range waktu, range berbasis goal, berbasis tujuan. Itu saja sebenarnya. Akhirnya timbul ide-ide bagaimana membuat sebuah sekolah itu bergerak dengan cepat. Begitu saja sebenarnya. Nggak ada istilah misalkan gebrakan, nggak itu. Yang pasti itu adalah panggilan jiwa bagaimana visi ke depan pendidikan Cianjur itu dibangun, itu seperti saja. Tapi sebelum kita lari ke lebih konkret tentang gimana nih pandangan Bapak tentang pendidikan di Kabupaten Cianjur, kita pengen kita pengen tahu lebih dalam dulu nih. Mulai Bapak, kalau kemarin kita mungkin ya kalau Bapak nanti berkesempatan punya waktu luang bisa nonton podcast kita dengan Pak Kepala. Siap. Saya kasih julukan ke beliau agak-agak bad boy gitu. Kalau Bapak sendiri nih, kalau Pak Kabid sendiri gimana sih orangnya nih? Panggilannya apa nih? Biasanya kalau kan teman khusus, kalau teman akrab tuh biasanya punya panggilan khusus biasanya. Biasa dipanggil apa tuh Pak? Ini seperti dari apa ya yang ini kan ini dulu ketika waktu kuliah, artinya ketika masa-masa orientasi itu kebetulan hobi kita adalah hobi yang sifatnya berbasis kealaman. Kemudian saya senang di organisasi yang sifatnya praktek lah begitu, khususnya di pencinta alam dulu itu. Kemudian ada yang namanya KSR, sukarela Adrenalin itu ya, undang adrenalin lah seperti itulah. Kebetulan yang paling digeluti itu yaitu dunia kepencinta alaman memang dulu itu. Anak Mapala juga ya. Kemudian dulu itu ada masuk ke IKIP kalau dulu itu ya, masuk Mahacita. Nah itu kebetulan di dalam pendidikan dasar itu kan ada waktu rentan 2 minggu lah pendidikan dasar. Dari pendidikan dasar itu selalu paling boyot dan selalu yang paling dimapram. Oleh karena itu senior itu memanggil. Sampai sekarang itu adalah Oyol. Makanya Pak Oyol saya juga nggak ngerti apa itu Pak Oyol. Setelah dipikir ternyata Oyol itu Loyo begitu. Nah itu akhirnya julukan itu atau panggilan itu sampai sekarang juga teman-teman yang seangkatan manggilnya seperti itu. Dan itu yang mungkin yang membuat kita terpacu. Oke, kita misalnya loyo lah di fisik, tapi jangan sampai kita loyo di pikiran. Hebat. Dan itu menjadi motivasi sebenarnya itu. Makanya loyo. Ketemu lagi Pak Emin. Kenapa? Dia pernah ketemu lagi kan? Wah banyak, termasuk sekarang juga banyak teman-teman di KS juga, kemudian yang dulunya jadi pencinta alam juga ada. Sampai sekarang itu
bahkan Kang Oyo. Kadang-kadang nama sendiri Koswara itu lupa, mereka tidak tahu itu Tertutup ya. itu tertutup sama nama Oyo Iya. aja sih sebenarnya. Oh, tapi di balik nama itu ya tadi luar biasa sekali motivasinya. Kalau kadang-kadang orang lain tuh dikasih nama-nama yang ya katakanlah agak sedikit nyeleneh, Ya. biasanya jadi image-nya jadi jelek. Tapi Bapak tuh bisa membalikan keadaan tuh, ya Pak, dibalikin tuh. Ya insya Allah itu bukan menjadi doa gitu ya, tapi itu menjadi vitamin bagi kita, bahwa nama itu menjadi vitamin, artinya membuat kita bahkan semakin adrenalin itu meningkat. Itu aja sebenarnya. 6 bulan gebrakannya itu setelah Kabupaten Cianjur pembangunan merata. Hampir seluruh itu. Tolong ditanya. 6 bulan tuh Pak. Tolong ditanya ininya. Oke. Ininya apa itu bisa gebrakan seperti Nah, itu. Gitu. nah request dari Pak KS tuh Pak. Jadi ceritain dong. Kalau tadi tuh dari mulai bagaimana, saya yakin ketika ada teman yang berani manggil gitu, saya yakin pasti biasanya orang yang aktif, biasanya yang dikasih nama-nama seperti itu orang-orang yang aktif, nggak mungkin orang-orang yang pendiam. Nah sekarang saya pengen tahu nih perjalanan karirnya dong Pak, dari mulai mungkin ya dari dulu kuliah, tadi kuliah udah sempat disinggung, sampai sekarang nih, sampai ke jenjang karir sekarang. Artinya kalau karir itu sih mengalir saja. Iya. Kalau saya berprinsip bahwa karir itu tidak harus dicapai dengan segala cara. Artinya kalau kita memang ingin berkarir, itu mengalir sajalah bagai air. Nanti biar waktunya akan menentukan. Dan itu hanya bisa ditentukan oleh apa? Satu, kerja keras dan kinerja. Biarkan nanti, kalau masalah karir itu sebenarnya kalau kita berbicara masalah agama, satu, itu sudah ada yang namanya, selain dari faktor kinerja, faktor keberuntungan, juga ada faktor apa? Destiny, nasib. Kalau Allah tidak menghadapi nasib seorang itu menjadi itu, apapun yang dia lakukan, hansen lah, akan jadi. Tapi yang pastilah untuk berkarir, satu, niatkan sajalah bahwa kita bekerja itu niatnya adalah ibadah saja. Itu aja, ibadah saja. Kemudian karir memang dari pertama nggak ada yang istimewa sebenarnya. Berapa seperti yang Berapa tahun Pak Kami? pertama itu jadi guru 9 tahun, kemudian ikut testing kepala sekolah. Iya. Itu umur 32 tahun lah sudah menjadi Termuda. kepala sekolah dulu. Luar biasa, Kemudian, 32 tahun udah jadi kepala sekolah. Iya. Swasta dulu berarti. Kepala sekolah termuda. Dan ditempatkan terkampung juga. Di tempat dulu kali ya Pak. Digodok dulu. Gitu, seperti itu. Iya. Tapi jalani aja dengan ikhlas, tanpa pernah apa-apa. Penting jalani saja. Kemudian seiring dengan waktu, artinya nasib menentukan lain, pindah ke dekat. Berapa tahun ya, dari tahun 95 lah itu pertama diangkat jadi guru, kemudian 2004 lulus kepala sekolah, tempatkan 2005 dan sampai sekarang jadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah kemarin pimpinan, artinya pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi PLT baru 3 bulan. Dan itu juga tidak terlepas dari memang peran serta dari rekan-rekan yang sangat support begitu terhadap kinerja itu aja sih. Sekarang baru 3 bulan ya Pak. Masih baru 3 bulan. Masih anget-angetnya nih. 3 bulan tapi sudah lebih 50 sekolah yang sebuah sekolahnya. Itu yang paling mantap itu. Ih, luar Jadi biasa. sekolah-sekolah yang belum datangi sampai ke pelosok didatangi sekolah. Tapi ini itu kan ada yang unik sebenarnya. Apa tuh? Ada yang unik. Apa yang uniknya? Ketika diangkat jadi PLT, itu sangat luar biasa bahwa visi misi pembangunan Kabupaten Cianjur itu sangat mendorong saya gitu untuk mewujudkannya, khususnya di dunia pendidikan, khususnya di bidang SMP. Dan itu adalah tugas yang dibawakan oleh Pak Bupati, yang saya kira dan saya yakin bahwa visi ini sangat hebat. Dan kepemimpinan Pak Bupati yang sekarang itu harus kita dukung, sebab kalau kita tidak dukung, wah itu sangat rugi orang yang tidak mendukungnya. Benar, ini karena itu sudah on the track, sudah bagus. Dan satu yang unik ketika memimpin dulu itu ingin mencari role model. Iya. Sekolah mana yang akan dijadikan percontohan ide-ide.
Saya bingung ini yang akan menjadi korban sekolah mana kata. Jadi korban Pak. Harusnya bangga dong. Ya. Artinya saya pikirkan, oh saya harus ini bekerja berangkat dari lapangan begitu, tidak berangkat dari informasi yang harus dari lapangan. Setelah dari lapangan, artinya kita menentukan sebuah program yang namanya Sabah Sekolah. Dan satu hal yang saya catat ingat bahwa yang terbesit di saya adalah sahabat saya ini adalah Cugenang 3. Makanya saya ngobrol, Kang, bantu saya wujudkan agar orang lain itu percaya. Artinya ketika dilaksanakan ide-ide kemudian disambut oleh Pak KS SMK 3 Cugenang, dia melaksanakan perubahan di sekolah, artinya signifikan perubahannya sehingga menjadi lain. Wah, lain sama sekali lah. Kalau disebutnya perubahannya sangat sporadis, mungkin saya katakan di Cugenang 3 itu bisa dipakai selfie itu dia. Nah itu kemudian saya upload. Nah itu sebenarnya dari imbas dari sekolah SMP 3 Cugenang itu berimbas ke yang lain, akhirnya berpacunya dalam hal prestasi. Ya sebenarnya jadi akar apa untuk perubahan itu sebenarnya dimulai dari SMP 3 Cugenang. Oleh itu saya sangat apresiasi lah Cugenang 3 ini sangat terima kasih Pak sekali ya. Kalau tadi kata Bapak jadi korban. tapi korban yang positif ya. Tapi awal pertama datang tuh Pak KS, kita awalnya aduh ini agak seriusan Pak. Ya. Saya ungkapin langsung gitu kan, teman-teman ungkapin langsung ketika Pak KS datang ke sekolah kita, ngajak ke kita tuh bukan sebagai dia tuh bukan kita tuh I'm boss gitu. Jadi beliau tuh nggak gitu. Tapi this is I'm leader gitu. Yuk kita bangun SMP. Yuk apa yang harus kita benahi? Pertama kita benahi masalah di dalam dulu. Kemudian kita benahi infrastruktur, kita perbaiki, kita percantik. Tapi beliau tuh enggak ini loh enggak, kita yuk bareng gitu. Jadi kita tuh emang termotivasinya yuk bareng gitu. Ternyata mungkin Pak KS juga ya karena motivasi di Bapak ya. Aku juga sama seperti itu. Tapi gini Pak, pasti tiap orang tuh punya target tersendiri nih. Ini saya posisi sekarang sebagai kepala bidang nih, punya target tersendiri nih. Target pribadi Bapak untuk pendidikan di Kabupaten Cianjur seperti apa sih Pak? Kalau saya sih keinginan cita-cita itu banyak sebenarnya. Bahwa satu, untuk masalah karir saya tidak banyak berpikir bagaimana saya harus jadi apa ke depan. Tapi yang jadi keinginan saya itu bagaimana saya berbuat untuk pendidikan Cianjur itu menjadi lebih baik. Itu saja sebenarnya. Kemudian kalau saya inginkan bahwa ke depan bahwa pendidikan di Kabupaten Cianjur itu adalah pendidikan yang memang berkarakter. Artinya berkarakter, artinya sebuah pendidikan yang mempunyai ruh di dalamnya. Artinya begini, nilai-nilai dalam sebuah pendidikan itu harus selalu dimasukkan ruh yang satu itu yang saya gitu. Dan ruh itu apa yang dinamakan dengan teologi value, artinya itu adalah nilai-nilai ketuhanan. Dalam setiap aktivitas apalagi sekarang kan ada yang pendidikan berkarakter Pancasila, kemudian berbasis karakter segala macam, itu sebenarnya intinya adalah nilai-nilai ketuhanan diterapkan di sana. Kalau nilai-nilai ketuhanan sudah diterapkan dalam setiap sendi di dalam urusan pendidikan, saya kira bukan hanya visi misi Kabupaten Cianjur itu akan cepat terwujud, bukan, tapi tujuan nasional pendidikan, kemudian keinginan dari bangsa ini yang ingin merubah mindset manusianya menjadi manusia berkualitas, saya kira akan cepat terwujud. Misalnya salah contoh dalam hal pembelajaran, ketika seorang guru sudah merasa bahwa datang telat, tidak datang ke sekolah, tidak mengerjakan administrasi, dan itu merasa bahwa itu sebuah dosa, saya kira tidak akan terjadi merosotnya kualitas pendidikan, tidak akan. Nah itu sebenarnya yang ingin ke depan dibangun itu tertanam
nilai-nilai teologi, Iya. nilai ketuhanan di setiap sendi pendidikan. Itu aja sebenarnya. Visi misi udah oke. Pimpinan udah oke. Sekarang nih, hal apa nih yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan di Kabupaten Cianjur? Pendidikan itu dari berbagai segi, artinya dari berbagai segi, dari satu misalkan dari segi manajemen lah, dari segi manajemen. Artinya ada saja yang namanya kelemahan segi manajemen, baik untuk regulasinya, kemudian masalah sarana prasarana, kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Itu saja 3 hal sebenarnya yang perlu kita soroti di dalam pendidikan Kabupaten Cianjur. Satu, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas membuat sebuah peraturan itu rule of the game namanya yang jelas. Satu itu. Dan sekarang sudah lebih baik dengan kepimpinan yang sekarang itu lebih baik lah dengan kepimpinan Kabupaten sekarang itu sudah oke lah. Kemudian peningkatan sarana prasarana itu kan ada yang namanya rehabilitasi, adanya membangun ruang kelas, pengelola perpustakaan. Tapi sampai sejauh ini pemerintah daerah sama pimpinan dinas pendidikan itu berusaha terus untuk menutupi kekurangan itu, dan sampai sekarang berjalan. Artinya celah-celah yang kosong kita tutupi, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah akan tertutupi semua kekurangan dari pendidikan di Kabupaten Cianjur insya Allah. Ya, amin. Cianjur tuh luas Pak. Cianjur luas. Ada Cianjur Utara, Selatan, Tengah, Selatan. Nah, gimana nih Pak? Selaku Bapak nih Kabid Bina SMP nih, untuk membina sekolah, membina semua sekolah agar tidak terjadi ketimpangan antara yang di kota dengan yang di daerah gitu. Konsep membina sebuah persekolahan itu memang ada berbagai cara. Saya membagi bahwa sekolah di Kabupaten Cianjur itu ada yang namanya dengan ring 1, itu masuk itu sekolah-sekolah yang berada di daerah tengah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya ring 2. Kalau saya namanya ring 2, itu adalah sekolah-sekolah yang menjadi penyangga, yang menjadi sekolah-sekolah yang ada di kota. Kemudian yang ketiga ada ring 3, itu sekolah-sekolah yang berada di daerah. Seperti di awal bahwa kita mengadakan sebuah program namanya Sabah Sekolah. Artinya untuk menutupi ketimpangan ini, kita mengadakan sebuah program Sabah Sekolah untuk menggenjot daerah-daerah yang berada di ring 3 dan ring 2 itu suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi penyeimbang untuk sekolah yang berada di ring 1. Dan itu terbukti. Ring 2 sekarang yang menjadi penyangga ring 1, artinya sekolah-sekolah itu sekarang sudah berlomba. Artinya peningkatan sarana prasarana, kemudian dari segi kinerja sekarang udah ada yang bisa disejajarkan dengan di ring 1. Nah, itu adalah kiat-kiat bagaimana kita menggenjot. Kemudian untuk yang ring 3 khususnya, artinya kita support. Berbasisnya apa? Tadi adalah hubungan teman sebaya. Artinya gitu, ketika misalkan ada suatu sekolah yang berada di daerah, kemudian yang memang itu susah dijangkau, artinya dari kekuatan keuangan juga kurang, artinya kita support. Kita bareng-bareng datang ke sana, kemudian kita data apa ini yang perlu kita bantu, kemudian kita inventarisir. Setelah inventarisir, apa yang mampu kita bantu. Sekarang ada program yang namanya bebas vandalisme coret-coret meja dan bangku. Artinya sekarang sudah bergerak, dan itu bergeraknya hampir semua rata. Saya canangkan bahwa untuk 1 tahun ke depan, bahwa khususnya untuk SMP, sekolah SMP adalah prinsipnya siap dikunjungi siapa saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Dan mari kita sambut mereka dengan keadaan sekolah yang tertib, indah, nyaman.
dan sehat. Itu saja sebenarnya, ringan-ringan saja. Itu sebenarnya cita-cita seperti itu. Ya semoga terwujud ya. Mungkin nanti dengan langkah Bapak yang tadi program salah satunya program Sabak Sekolah. Iya. Jadi tiap sekolah juga tidak merasa saya dikucilkan nih, Nah, gitu kan. itu sebenarnya poinnya seperti itu. Saya dikucilkan nih, nggak pernah dikunjungi. Kadang-kadang kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan dari pihak dinas tidak ada program seperti itu, mungkin kadang-kadang sekolah ketika didatangi orang dinas kaget loh saya dicidak nih, ini gimana nih. Nah, tapi kalau misalkan dengan ada program itu kayaknya udah lebih biasa ya Pak, lebih welcome. Siap. Kang eta program satu musola satu sekolah kumaha? Oh, Nah gimana tuh Pak, gimana? Udah belum. Belum. Ya udah beda-beda sekali lah. Sebelum jadi kabin itu saya rekam gitu. dulu makanya dengan Kang Nana ini adalah sahabat-sahabat yang nyeleneh tapi memang inspiratif. Benar. Dulu itu impian-impian ada satu program yang namanya satu sekolah satu musola. Itu impian artinya sebelum dipercaya oleh pimpinan, oleh Pak Bupati, membuat sebuah program artinya satu sekolah satu musola. Karena saya melihat begini, keadaannya sangat-sangat ada yang tidak terawat. Aduh ini bagaimana? Akhirnya kita mengadakan pertemuannya Kang pada waktu itu, membuat ide sebuah perkumpulan, artinya berteman-teman kepala sekolah, siapa yang mau berinfak, siapa yang mau bersodakoh semampunya. Artinya gitu, untuk membangun musola. Kemudian kalau yang rusak kita perbaiki. Itu semata-mata apa? Artinya untuk memperbaiki kualitas karakter pendidikan di Cianjur. Itu mendukung sekali terhadap visi misi Kabupaten Cianjur. Sebenarnya program dari komunitas atau apa nih Pak? Komunitas kepala sekolah ini. Komunitas awalnya. Komunitas kepala sekolah. Kemudian itu berjalan sampai sekarang. Artinya ketika dulu itu selalu di komunikasi, siapa yang belum infak, siapa yang belum sedekah. Tapi karena tadi itu karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sudah merasa infak sedekah untuk satu masjid satu musola itu adalah sebuah panggilan kebaikan, akhirnya sekarang sudah mengalir saja. Artinya itu menjadi sebuah panggilan hati ya Kang ya. Jadi sudah menjadi panggilan hati dan itu sangat transparan dalamnya. Itu setiap ada yang masuk berapapun itu transparan. Dan poinnya adalah satu, itu untuk mendukung pendidikan Kabupaten Cianjur itu maju aja sebenarnya. Selain maju juga ladang ibadah yang tidak akan pernah gitu, terputus ya Pak. Siap. Nah, itu luar biasa sekali sih Pak. Selain itu nih Pak, ini kan narasi guru. Kita lari ke guru nih. Ujangan apa nih dari Bapak untuk guru-guru, nggak hanya di SMP Negeri 3 Cugenang, tapi mungkin nanti rekan-rekan guru dari sekolah yang lain juga ikut nonton. Nah, monggo Pak, ujangannya kira-kira nih untuk guru-guru di Kabupaten Cianjur. Apa nih Kang? Mikir lah. Dok, abang. Coba. Bukan itu. Enggak lah, satu hal sajalah. Kalau kita untuk menjadi sebuah manusia yang berkualitas tadi, bukan hanya untuk guru sebenarnya ya. Artinya ada sebuah surat dalam Al-Quran mengatakan, lain syakartum la jidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid. Artinya syukuri saja apa yang telah diberikan Allah kepada kita, khususnya apalagi ini seorang guru ya gitu, syukuri. Nah tinggal kita bagaimana menjabarkan rasa syukur itu di dalam implementasi pendidikan. Artinya sebuah guru itu artinya diberi kewenangan melalui SK-nya untuk melaksanakan tugas-tugas mendidik, melatih, mengajar, dan melaksanakan tugas tambahan. Artinya laksanakan itu. Yang pasti satu, loyalitas terhadap pimpinan itu adalah harga mati. Harga mati. Sebab apa? Guru juga adalah seorang pemimpin yang baik, lahir dari bawahan yang baik. Artinya ketika kita menjadi sebuah guru, ketika nanti akan jadi apa saja, jadi kepala, dia akan menjadi kalau gurunya itu baik. Itu saja. Artinya satu, bersyukur, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, tetap
sabar, tawakal, dan berdoa. Gitu aja. Ya. Kalau untuk nanti di awal Bapak bilang mungkin nasib dan porsinya sudah diatur deh sama yang kuasa. Ya kita ujangan Bapak ini nanti insya Allah kita pegang Pak ya selaku pendidik. Nah dari tadi saya perhatiin nih Pak, ini kita obrolan tuh naik turun sebenarnya obrolan kita tuh serius, balik lagi ke bercanda serius. Tapi ada satu hal yang saya lihat dari Bapak tuh kayaknya orangnya memang santai kayak tadi nama siapa? Oh iya itu. Tapi memang karakternya emang kuat kayaknya. Prinsip hidup Bapak itu apa sih? Masalah prinsip Kang ya. dari dulu semenjak itu dari kuliah, prinsip dan moto lah, nggak tahu itu apa prinsip moto, yang penting adalah raih prestasi dengan sejuta aksi. Artinya kita harus selalu berbuat, harus selalu bertindak, harus selalu mengeluarkan ide-ide, dan itu satu tujuannya adalah bagaimana kita berprestasi. Setiap ide yang dilontarkan harus berbasis prestasi. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan harus berkualitas prestasi. Artinya ada tujuan, ada target yang dituju, dan itu hanya tercapai apabila kita melakukan berbagai kegiatan, banyak usaha. Karena saya yakin dengan banyak usaha ada saja mungkin satu atau dua yang berhasil, yang lain gagal. Tapi ciri entrepreneur itu adalah jatuh bangun. Seperti lagu itu cuma gadget bangun seperti itu. Artinya punya konsep juga aksi ya. Iya. Nggak hanya konsep Iya. tapi diam. Iya. Jadi kalau misalkan konsep aksi itu harus balance ya Pak ya. Jadi kan banyak sekarang itu, jangan sampai kita itu banyak omong tapi tindakan kurang, berapriori Ya. tapi tidak mempunyai jiwa empati, selalu menyangka orang lain jelek, kita yang lebih baik, sementara kita tidak memposisikan diri kita itu bagaimana kalau kita itu berada di tempat orang seperti yang dia sangka jelek. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, banyak a priori kurang berempati. Itu dulu saya pernah kuliah, saya nerima sebuah paparan dari seorang profesor begitu. Kalau misalkan ada orang yang menganggap kita itu tidak baik, setiap yang kita lakukan itu adalah jelek, maka satu, tanamkan di hati kita, katakan dalam hati kita bahwa oh, orang itu ilmunya belum sampai ke sana, sehingga kita akan menjadi sabar. Gitu aja. Kalau kita ilmu orang itu udah sampai matang, udah sampai pada itunya, dia tidak akan berpikir seperti itu. Ketika kita menyangka orang yang jelek, dia akan berpikir dua kali lah. Itu karena bagaimanapun juga agama juga mengajarkan bahwa husnudon itu lebih baik daripada suudon. Iya, luar biasa sekali. Ini obrolan sudah masih panjang nih sebenarnya. Cuman, aduh, saya sebenarnya Pak, saya bingung kata-kata nih. Dari tadi emang obrolan Bapak tuh emang ngena sih sebenarnya, ngena untuk pendidikan di Kabupaten Cianjur, terutama dalam hal pembangunan di pendidikannya. Ya, semoga harapan-harapan Bapak yang tadi sudah panjang lebar Bapak utarakan semuanya bisa tercapai. Amin. Ya, walaupun step by step ya Pak ya. Itu mungkin itu Pak ya. Saya berserta tim mungkin ya mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya kepada Bapak, karena di sela-sela kesibukan Bapak tadi sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke kita Pak untuk berbagi. Kita tunggu step-step hal-hal positif lainnya untuk membangun pendidikan di Kabupaten Cianjur. Boleh closing statement? Oke. Ya, harus. Oke. Closing statement dari Kepala Bidang Bina SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Silakan Pak. Ya. Bapak, Ibu, pemerhati pendidikan, pelaku pendidikan,
khususnya untuk di dunia persekolahan, dan khususnya kepada wabil khusus lah kepada guru-guru yang memang menjadi pejuang terdepan perubah budaya baik di sekolah. Adalah anak didik adalah aset, artinya menjadi investment good ini bagi dunia pendidikan ke depan. Saya hanya berharap bahwa mari kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita sesuai dengan apa yang dibebankan dari pimpinan kepada kita melalui tupoksi yang telah ada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun di masa COVID seperti ini, kita tetap harus menjadi terdepan di dalam memajukan dunia pendidikan. COVID boleh terus ada, tapi pendidikan harus lebih kuat, lebih mampu, dan bisa mengalahkan COVID. Itu hanya semata-mata dari perjuangan kita, berikan doa-doa yang baik kepada bangsa ini, kepada Allah, biar COVID ini segera berlalu. Amin. Dan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang Bapak lakukan adalah berkualitas ibadah dan menjadi penolong nanti di yaumil akhir. Amin. Demikian bincang kita hari ini, luar biasa sekali energi beliau untuk dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Cianjur ini sangat-sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau lakukan menjadi amal ibadah, dan cita-cita beliau semuanya terwujud untuk dunia pendidikan. Sekali lagi Pak, kami ucapkan terima kasih karena telah mampir ke Narasi Guru. Siap. Kami tunggu di kemudian hari Bapak bisa mampir lagi. Jangan lupa terus tonton Narasi Guru.